Bersama dengan waktu, ruang redaksi memberikan kabar terbaru. Sultraline hari ini. Rapat dengar pendapat DPRD Kota Kendari yang dilaksanakan Pansus COVID-19 ditunda. Sebelum berlanjut, jangan lupa subscribe channel Sultraline, nyalakan loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan informasi terbaru dari ruang redaksi kami. Rapat dengar pendapat yang akan mengagendakan pembahasan terkait penanganan COVID-19 dan penerapan protokol kesehatan pada tempat-tempat hiburan, minimarket, rumah makan, dan tempat perbelanjaan di Kota Kendari akhirnya ditunda dan akan dijadwal ulang guna menghadirkan Ketua Satuan Gugus Tugas Penanganan COVID-19, Kamis 30 Juli 2020. Penundaan ini berawal dari terlambatnya pihak dari Gugus Tugas COVID-19 Kota Kendari dalam menghadiri rapat dengar pendapat tersebut. Apalagi rapat dengar pendapat sudah cukup lama berlangsung dari pukul 10.00 WITA. Dan selain soal keterlambatan, pihak pemerintah Kota Kendari dalam hal ini Satuan Gugus Penanganan COVID-19 hanya mengutus Kepala Bidang yang menurut Ketua Pansus COVID-19 Andi Silolipu dan anggota Pansus Irwan Sukma tidak menghargai undangan dari Pansus COVID-19 DPRD Kota Kendari dan menganggap mereka bukan pengambil kebijakan. Padahal persoalan penanganan COVID-19 ini adalah hal yang sangat penting di tengah angka kasus positif COVID-19 di Kota Kendari yang makin meningkat. Ketua Pansus COVID-19 DPRD Kota Kendari Andi Silolipu mengatakan bahwa rapat dengar pendapat ini sangat penting untuk menekan angka klaster kasus COVID-19 dan untuk meningkatkan tingkat perekonomian di tengah pandemi COVID-19 di Kota Kendari. Ia juga berharap yang hadir dalam rapat dengar pendapat ini harusnya yang bisa mengambil kebijakan untuk menjawab apa yang menjadi keluhan-keluhan para pelaku usaha, bukan sekedar hearing saja. Selanjutnya, Ketua Pansus COVID-19 juga mengkritisi banyak OPD di Kota Kendari yang tidak menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Ia pun mencontohkan di Kota Makassar, ada sebuah OPD ditemukan ada kasus positif COVID karena mengabaikan protokol kesehatan dan akhirnya OPD tersebut ditutup sementara. Maka dari itu, Pansus COVID-19 menghimbau pemerintah Kota Kendari agar jangan terlena dan ia mengajak semua stakeholder mari bahu-membahu menangani COVID-19 di Kota Kendari. Adalah menekan angka klaster yang ibu selalu impikan. Ini selalu diimpikan oleh pemerintah kota gitu. Kalau Anda tidak melihat di undangan itu bahwa melakukan RDP dengan pelaku usaha yang memang di sana banyak orang berkumpul yang tidak bisa kita hukum mereka mau tidak boleh buka karena mereka juga di situ ada karyawan yang harus hidup. Dan ibu mengatakan bahwa itu sumber pendapatan dari PAD. Ini kan terjadi korelasi, harus kita pikirkan baik-baik gitu loh. Jadi baca judul undangan, pentingnya undangan itu untuk menekan angka, untuk menaikkan tingkat perekonomian yang ada di Kota Kendari. Itu yang harus ditahu. Dan kebijakan-kebijakan apa yang diterbitkan oleh pemerintah kota untuk mereka bisa terapkan di tempat-tempat masing-masing. Nah, mereka juga bertanya kepada kita, kami di DPR tidak bisa jawab karena bukan tupoksi kami. Tupoksi kami adalah pansus, panitia khusus yang menjembatani antara pemerintah dengan masyarakat yang ada di Kota Kendari, khususnya tempat-tempat pelaku usaha. Ini yang harus kita garis bawahi, Ibu Agustin dan teman-teman dari BPD dan juga teman-teman gugus. Tadi Pak Irwan Sukma sudah bilang, bukan tidak menghargai Bapak Ibu yang datang di sini. Tapi kebijakan apa yang kita mau diambil? Kalau hanya sekedar hearing-hearing, hanya ngobrol-ngobrol, ya ngobrol di luar saja, informal saja, tidak usah formal kayak begini. Tapi pentingnya rapat ini adalah pengambil kebijakan untuk melakukan itu. Tadi kita katakan bahwa kami kaget juga, jangankan Bapak Ibu, teman-teman ini harus tahu, saya dari Komisi 2, Pak, turun ke lapangan, melakukan pertemuan dengan beberapa OPD. OPD itu Bu, maaf Bu, saya OPD aja tidak ada protokol kesehatan. Saya sudah kasih tahu sama pemerintah kota, di Kota Makassar itu ditutup biasa sosial karena mulai dari kadis sampai semua jajaran itu terkena positif. Ibu pikir itu di setiap OPD itu semua orang-orang hebat yang tidak bisa terkena COVID. Kalau lumpuh satu OPD Bu, bagaimana yang lain? Kalau dibilang tidak ada data, tidak ada revolusi, kita sudah lakukan. Apa lagi sebenarnya? Apa mau direvolusi lagi? Berapa banyak revolusi yang harus kita lakukan untuk hal ini? Makanya tolong Bu, mereka ini juga
Kalau mereka juga terjadi suatu positif, maka kasihan mereka, Bu. Langsung tutup tempat usahanya. Sementara tidak ada kebijakan dari pemerintah kota. Misalnya tadi ada Pak Irwan, Perda, Perwali, kewajiban masalah masker atau kewajiban masalah hal-hal yang menyangkut dalam verifikasi tempat usaha mereka. Kita butuh. Jadi saya rasa memang benar kita tidak usah lagi berlama-lama. Saya minta maaf, saya tidak akan lanjutkan ini karena bukan pengambil kebijakan. Karena yang kita mau lakukan di sini adalah apa langkah-langkah buat teman-teman pelaku usaha ini dalam hal melakukan satu protokol kesehatan yang sudah ada di dalam hal verifikasi itu. Kita minta lolos dulu. Kedua, pertanyaan-pertanyaan mereka bagaimana dalam hal pencegahan penanggulangan, jangan hanya di tempat mereka gitu loh. Masih banyak tempat umum yang terbuka bebas. Mereka pun kasih masukan. Ada Pak Aurel ini kasih masukan. Dia juga bingung dalam menangani tempat warkop gitu loh. Dia juga bingung. Nah, ada langkah-langkah dari gugus tugas di sana kan ada Forkominda. Forkominda itulah yang digunakan. Kalau memang tidak bisa, ya kami dari DPR yang lakukan sebagai kasus. Kami siap kok memfasilitasi itu. Jangan itu turun ke lapangan, kami siap sama. Tugas kita memang menekan angka. Gubernur Pak, kemarin saya ingin tolong jangan terlalu dengan data kemarin. Kita termasuk yang paling bagus dulu, paling bagus dalam hal penanganan COVID. Kita terlalu di situ, ternyata jebol juga Pak. Muncul kasus baru karena keterlenan kita dalam hal informasi bahwa kita yang terbaik. Tidak ada yang terbaik dalam hal penanganan COVID. Yang terbaik adalah bahu membahu. Kita bersama-sama. Angka itu akan bisa meningkat, angka itu akan bisa menurun kalau kita terjadi sama-sama pencegahan dan penanganan. Outputnya itu adalah kita harapkan semua ini terjadi angka penurunan kasus. Tapi jangan sepihak dari pemerintah kota saja yang mau. Ini juga mau juga semua. Kita masyarakat juga mau. Nah ini yang saya harapkan. Jadi tidak mengurangi rasa hormat. Saya minta kita akan melakukan satu rapat koordinasi lagi kembali, tapi mengundang langsung yang memberikan satu kewenangan dan kewajiban atau keputusan buat regulasi buat teman-teman pelaku usaha. Senada dengan itu, Irwan Sukma, salah satu anggota Pansus COVID-19 dari fraksi PAN juga mengeluarkan reaksi yang cukup keras atas sikap gugus tugas COVID yang dinilai tidak menghargai undangan rapat dengar pendapat Pansus COVID-19. Kalau Bapak yang tadi sampaikan itu, sampai kan tahu berapa jumlah klaster yang baru, apa kan tahu. Tapi mampukah Ibu mengambil suatu kesimpulan atau keputusan apa yang diharapkan oleh teman-teman pengusaha? Mereka salah satunya mengeluarkan perwali tentang wajibnya pakai masker. Mampukah Bapak? Ini tidak mampu. Makanya kami tidak mengurangi sama-sama kepada Bapak ini. Kalau bisa, izin Pak itu. Jangan kita berlama-lama. Kita buat agenda baru karena alasan mereka undangannya tidak boleh katanya. Terlambat Pak modelnya begitu. Ini sudah keliru. Jadi minta maaf Pak, saya tidak mau mengurangi rasa hormat kepada Bapak, ini juga perlu begitu. Di media saya sudah lihat Kepala Dinas Kesehatan Kota tempat-tempat ibadah hari ini mau melakukan sholat Id besok. Dia suruh ke provinsi. Di mana tanggung jawabnya? Saya lakukan sendiri itu 2 masjid. Masker dibantu provinsi yang lain. Begitu besar Bu anggarannya dari pusing untuk COVID ini 51 miliar teman-teman kalau mau tahu. Tapi ketika kita butuh katanya dananya sudah habis. Minta maaf, saya tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Ibu kepada Bapak. Bukan dikatakan Ibu tidak wajar duduk di situ, bukan. Tapi yang kita undang ini Pak Wali Kota minimal itu segera supaya mereka bisa menjelaskan apa yang mereka telah membuat. Apa yang diinginkan oleh para pengusaha? Sejauh mana yang telah dibantu oleh pengusaha ini mengenai penanganan COVID ini? Bapak bisa tidak menjelaskan? Kalau ketika ditanya, Bapak bisa kira-kira mengeluarkan himbauan bahwa masyarakat Kota Kendari menggunakan masker kan tidak bisa. Kalau wali kota bisa, keluarkan perwali cepat. Karena itu sangat dibutuhkan. Satu. Kedua tadi apa teman yang katakan masalah kerumunan, MTQ, pasar. Bisakah Bapak panggil direktur pasar? Nggak bisa. Kalau wali kota atau sekda bisa.
lakukan hal ini untuk memutus mata rantai COVID ini, penyebaran atau klaster baru. Sementara itu, Ketua Asosiasi Rumah Karaoke dan Pub Arokap, Andi Ulil Amri dalam rapat dengar pendapat itu, juga mempertanyakan dasar adanya opini yang terbangun bahwa tempat-tempat hiburan sebagai sarang penularan dan penyebaran COVID-19. Padahal di tempat-tempat hiburan malam ini sudah diverifikasi dari depan hingga di dalam tempat hiburan malam oleh dinas terkait penerapan protokol COVID-19. Ia justru mencurigai tempat-tempat usaha di luar seperti keramaian di MTQ. Itulah yang mungkin jadi sarang penyebaran dan penularan COVID-19. Ia juga mempertanyakan terkait soal zonasi COVID-19. Apakah jika tempat hiburan malam yang sudah menerapkan secara ketat protokol kesehatan COVID-19, tetapi ia masuk zona merah, apakah tempat hiburan malam itu harus ditutup? Dan untuk menjawab soal-soal ini, ia melihat pertemuan-pertemuan dalam bentuk rapat dengar pendapat ini menjadi sangat penting. Apalagi tadi saya dengar ada komentar bahwa seolah-olah kita tempat hiburan ini sarang penularan, penyebaran seperti itu. Ini kita perlu klarifikasi, ya. Dari mana datanya seperti itu? Apa dasar kemudian mengatakan bahwa tempat hiburan ini sebagai sarang penularan, penyebaran? Kalau misalnya tidak dilakukan penanganan dari awal atau misalnya tidak didukung dengan data-data yang valid, itu kan justru pasti komplain seperti itu. Tadi dikatakan teman di sana justru yang terjadi adalah yang di luar daripada tempat-tempat usaha. Ada keramaian-keramaian di MTQ, ada keramaian di pasar, ada di jalan. Yang kita minta tim gugus ini, ya, penanganan terhadap lokasi-lokasi yang saya sebutkan tadi ini seperti apa? Sebab apa? Sebab kalau kami di tempat hiburan ini sendiri, itu sudah dilakukan verifikasi. Mulai dari depan sampai belakang, kemudian di dalam, kemudian kegiatan-kegiatan, itu sudah dilakukan verifikasi dan alhamdulillah kita sudah lolos. Nah, sekarang yang kita mau tahu seperti apa misalnya, ya, seperti apa misalnya tim gugus melakukan punishment terhadap daerah-daerah kerawanan tadi yang disebutkan oleh teman-teman. Yang kedua, ya, yang kedua menyangkut masalah zonasi, ya. Kita tahu bahwa di Kota Kendari ini hampir sudah mulai merah semuanya, ya, sudah mulai merah semuanya. Nah, bagaimana kira-kira kalau misalnya kami yang di tempat hiburan ini sudah menerapkan dengan sangat ketat protokol kesehatan, tetapi hanya karena kebetulan berada di zona merah, apakah kita mau ditutup seperti itu tanpa kemudian didukung oleh usaha-usaha atau tidak lanjut dari tim gugus bagaimana cara mencegah penularan itu, ya? Karena belum tentu juga itu. Jadi tidak ada loh kalau misalnya kita yang sudah menerapkan SOP protokol kesehatan hanya karena kebetulan kita berada di zona merah lantas kemudian kita mau ditutup, ya kan tidak seperti itu. Nah, makanya kenapa kemudian kita harus lakukan pertemuan-pertemuan ini supaya pertemuan ini bisa melahirkan rekomendasi. Kira-kira kalau misalnya kita berada di zona merah, apa yang harus dilakukan? Jangan langsung ditutup, karena kita sekarang di era new normal ini itu ada dua visinya. Bagaimana ekonomi tetap harus berjalan, tetapi angka penularan COVID tetap harus kita turunkan, kita hindarkan. Nah, ini langkah-langkah seperti ini yang kita harus perlu rumuskan. Makanya kenapa kemudian kami sangat berterima kasih kalau DPR kemudian mengundang kami juga ingin mengungkapkan, ingin mengklarifikasi bahwa kami juga ikut peduli dengan cara-cara yang seperti kami sudah terapkan selama ini, saya pikir. Untuk diketahui, berdasarkan data yang dihimpun Sultraline, dana refocusing penanganan COVID-19 Kota Kendari yang dianggarkan sebesar 51 miliar rupiah. Dan berdasarkan data kewaspadaan COVID-19 dari tim Satgas COVID-19 per 30 Juli 2020, jumlah orang tanpa gejala sebanyak 283 orang, orang dalam pemantauan sebanyak nihil, pasien dalam pengawasan sebanyak 5 orang, dan pasien positif COVID-19 sebanyak 64 orang. Dari Kompleks Blok MBD Kendari, jurnalis Sultraline Ismar Indarsyah mengabarkan untuk Anda.